Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat agar tidak menolak tenaga medis saat pulang ke rumah. Kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Baik, selamat siang, Sultan. Selamat siang. Baik, apakah ada rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat rumah singgah pada tenaga medis seperti yang dilakukan di Jakarta saat ini? Betul, kita sudah mengupayakan itu sebagai bentuk antisipasi dari penolakan masyarakat, dan itu sudah kita persiapkan untuk itu. Baik, apakah nanti juga menggunakan hotel atau membangun sebuah rumah? Enggak. Di sini kan banyak deklat untuk tempat untuk pendidikan dan sebagainya. Deklat-deklat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan untuk sebagai tempat tinggal sementara. Baik. Ada berapa tenaga medis yang saat ini masih aktif menangani COVID-19, Sultan? Saya tidak tahu persis ya jumlahnya, karena kalau keputusan Menteri Kesehatan hanya 4 rumah sakit ya. Tapi kami sebagai gubernur memperluas tambah 22 rumah sakit yang punya standarisasi untuk bisa ikut merawat bagi mereka yang terkena virus dengan kualifikasi untuk ringan. Jadi ada 26 rumah sakit yang bisa untuk sebagai tempat untuk mengatasi virus corona itu. Baik, kalau untuk penanganan terhadap masyarakat sendiri, apakah Yogyakarta juga akan melakukan pembatasan transportasi seperti yang dilakukan oleh Ibu Kota Jakarta saat ini? Sampai sekarang kami belum membatasi itu. Tapi jauh sebelum PSBB dikeluarkan, kami sudah melakukan isolasi di tingkat desa. Mungkin sudah 2 minggu ya. Sehingga kita bisa mengontrol pendatang dari luar yang masuk di setiap desa. Baik. Berbicara ternyata itu sangat efektif. Berbicara seputar pendatang yang akan masuk ke DKI Yogyakarta, mengingat sebentar lagi juga akan memasuki masa mudik. Kebijakan apa yang Anda terapkan saat ini? Ya, sebetulnya kebijakan itu, istilah yang saya gunakan itu tanggap darurat. Ya, di mana tanggap darurat itu kepala daerah punya wewenang untuk melakukan isolasi bagi masyarakat. Dan itu yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Sehingga setiap pendatang bisa kita deteksi, dan mereka kita minta untuk punya kesadaran melakukan isolasi sendiri di rumahnya, dan kalau terasa dia kurang sehat untuk mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Baik. Sultan, apakah Yogyakarta juga berencana mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan? Kami masih melakukan verifikasi ya, karena sebagian besar yang ada dalam peraturan PSBB itu sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu, hanya dasarnya berbeda. Kami dasarnya undang-undang kebencanaan dengan kalimat tanggap darurat, sedangkan PSBB menggunakan undang-undang kesehatan dengan pembatasan sosial. Tapi semua isinya relatif sama. Ya, hanya kami belum mengajukan karena kami masih memperkirakan peaknya untuk pendatang ini yang datang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun atau belum. Itu saja. Sehingga di situ persyaratan untuk ODP maupun PDP itu ikut harus
menjadi dasar untuk mengajukan PSBB. Baik. Sultan, kita tahu bahwa Yogyakarta ini memiliki daya tarik yang luar biasa di bidang wisata. Apakah ini sudah terlihat dampak yang cukup signifikan? Apakah nantinya juga akan meminta stimulus kepada pemerintah pusat atau pelaku usaha? Ya, saya kira kalau keadaan Jogja relatif sama dengan provinsi lain di Jawa ya. Ya, dalam arti biarpun tidak kami close, tapi kalau di wilayah lain juga merah tidak bisa keluar juga orang tidak akan datang ke Jogja. Jadi biarpun tidak ada kebijakan ya ditutup dengan sendirinya karena tidak ada pendatang kan gitu. Tapi bagi saya konsekuensi itu pasti terjadi karena makin lama kesadaran masyarakat untuk mendisiplinkan diri dan berperan sebagai subjek dalam proses untuk mencegah corona itu sudah terjadi. Tidak sekedar masyarakat menjadi objek, tapi sebagai subjek, sehingga di mana-mana kesadaran masyarakat itu jadi tinggi. Saya kira akhirnya sepi pasti terjadi, karena mereka juga punya kesadaran lebih baik tinggal di rumah, gitu. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi pasti sepi. Tapi kami sudah bicara dengan mereka, ya. Ada beberapa kriteria yang memang harus kita lakukan. Karena sesuai dengan keputusan Presiden, kami di daerah ini minimal 3 hal yang harus dilakukan dalam membangun setelah virus corona ini lewat, yaitu di bidang kesehatan, jaringan sosial, dan ekonomi khususnya pada pengusaha dan UMKM. Jadi kami melakukan realokasi anggaran itu untuk hal-hal seperti itu. Hanya untuk pengusaha yang dalam arti di luar UMKM dan koperasi, kami belum tahu persis apakah bisa kami membantu teman-teman yang punya usaha berbentuk PT, CV, atau firma di dalam aspek finansial. Mungkin tidak bisa. Tapi kalau memberikan keringanan dan sebagainya dalam bentuk kebijakan pemerintah, kami punya pengalaman 2006 maupun 2010 bagaimana kami mendesain dan melakukan verifikasi untuk mendapatkan keringanan dari perbankan dan sebagainya. Jadi kami sebetulnya punya pengalaman yang bisa kita lakukan juga untuk saat ini. Baik, terima kasih atas informasinya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.